So kalau dibanding dan dipersandingkan awak dengan makhluk Allah yang lain, baiklah makhluk Allah kena nampak di mata awak atau tidak. Nandak nampak disabui malah dengan makhluk gaib, yang nampak disabui makhluk nyata. Makhluk yang tinggal di langit dan di bumi di dalam awi, dia sangat banyak jumlah. Tapi kalau dibandingkan jua awak, maka nampaklah 3 kelebihan awak diberikan Allah. Kelebihan diberikan Allah kawan pertama, bahasa awakku adalah makhluk yang paling mulia kalau dibandingkan dengan makhluk Allah yang lain. Mulianya awak indak terletak pada haratu bandonan banyak. Mulianya awak indak terletak pada pangkat jabatan yang tinggi. Mulianya kita indak terletak pada roman tubuh nan rancak. Yo karir awak, di mana letak mulianya awak di hadapan Allah? Karena fungsi awak. Kalau begitu fungsi awak di atas bumi ko. Inni ja'ilin fil ardi khalifah. Fungsi awak adalah sebagai khalifah Allah. Tugas awak adalah beribadah. Dan khalifah Allah kau, awaklah satu-satunya makhluk yang diamanahkan, yang dipercayakan oleh Allah untuk mengelola serta mengolah-olah alam semesta. Diambillah manfaatnya sebesar-besarnya untuk kepentingan beribadah kepada Allah dan menjalankan tugas. Maka Allah sebut dalam Al-Quran, wa bataghu 'indallahi rizqa wa'buduhu washkurulah. Kece Allah, carilah olehmu kurnia Allah. Carilah dewa rasaki Allah. Di mana kau cari dewa? Ma bisa. Dan ke sawah, carilah di sawah. Dan ke parak lah. Dan ke basah, dan ke laut, kama cari. Tapi ingat, setelah dicari, setelah dapat dewa, gunanya untuk wa'budu waskurulah, untuk beribadah kepada Allah dan juga untuk disyukur. Jadi awak disuruh awak cari rezeki kau dewa. Sebab rezeki kau tidak datang sendirinya, dicari. Artinya berikhtiar bahawa awak mencari. Tapi ingat, sabalun awak mencari rezeki, disuruh Allah awak beribadah. Wa iza qudiyatus shalah fantasir. Kalaulah selesai awak beribadah, selesai solat, apa rupai? Nah, lah dapat hasilnya, kau beribadah lah awak. Pai awak beribadah, pai awak berusaha tu beribadah dulu. Basu awak ku menyandarkan usaha kuat kepada Allah. Hasil. Dapat awak hasil beribadah lewat menunjukkan rasa syukur awak kepada Allah. Maka awak sebagai khalifah Allah, nak sukses awak menjadi khalifah Allah, nak sukses awak melaksanakan tugas awak, maka kata ulama, isilah 3 rongga yang ada dalam diri awak. Seimbang isinya. Rongga kapalu, rongga dado, rongga pari. Kondisi jo seimbang. Kolah modal orang sukses menjadi khalifah, orang lancar melaksanakan tugas. Lalu kepala ko jo diisi ko. Diisi kepala ko jo'an. Sebab Nabi mengatakan, man arada dunia fa'alaihi bil ilmi. Kalau awak ingin menguasai, ingin bahagia di dunia, jo ilmu kita madui dunia. Baiklah ilmu untuk mencari kehidupan dunia, ilmu untuk mengolah-olah dunia, mengolah bumi, dan juga ilmu mengetahui tentang hakikat dunia. Kalau awak tak mengerti, tak mempelajari, tak ada ilmu tentang hakikat dunia, di situ maka awak tertipu, terkecoh di antara. Atau ilmunya salah satu dunia itu
adalah ad-dunya darul imtihan. Dunia hanya sampai awak menerima ujian. Kalaulah sadar di awak bahasa dunia aku ada sampai awak menerima ujian, berarti apapun yang datang ke awak sadualahnya adalah nilai ujian. Sadualah yang datang ke awak itu ujian. Lalu kalau ujian yang datang ke awak, apa bentuk ujian? Tidak banyak-banyak soal diberikan Allah. 2 saja ujian soal. Dan pertama soal ujiannya adalah tentang kesenangan, tentang kenikmatan. Dan kedua tentang kesusahan, tentang musibah. Kalaulah datang ujian yang bermantu, yang senang, ujian awak lebih bisa awak bersyukur atau tidak. Kalau datangkan Allah kawak ujian yang menyusahkan, lebih bisa awak bersabar tu. Nama kau dituntui awak ilmu maduk dunia. Kau adalah ilmu syukur cek, ilmu sabar cek. Tu ilmu menghadapi hakikat dunia. Bersabar kanuna datang kawak 2 macam kau saja. Kalau tak ada ilmu, awak tak lulus awak dengan ujian tu. Nah, maka isi dunia pakai cek wa biasa 2 itu saja. Kama wak pai di ma wak para dosa lagi wak tinggal ju datang bumi Allah. Nan 2 macam kolah nan datang kawak satu hari. Kalau nak sanang susah, kalau nak sanang susah. Nanda. Isi kepala jo ilmu. Maka Umar bin Khattab mengatakan walal amala bi ghairi ilmin. Indahkan ada nilai amal, baik amal ibadah yang wajib, yang sunat, amal ibadah yang makhdah, yang ghairul makhdah, amal yang banyak, yang sedikit, yang ringan, yang baik. Amal tu tidak ada punya nilai, kata Umar bin Khattab, bi ghairi ilmi. Kalau tidak ada amal tu dilakukan dengan ilmu. Maka Nabi mengatakan di dalam hadis, kata Rasulullah dalam hadis, Uttuli'tu laylatal mi'raj. Dipacalian kamu ke Nabi di malam Mi'raj. Ani pacalan Allah ke Nabi itu ala neraka. Faru'aitu maka aku mencaliak ke dalam neraka itu aksara ahlihal fuqara. Kebanyakan orang yang dalam neraka itu orang fakir, orang miskin. Lalu bertanya sahabat, min mali ya Rasulullah, apakah orang kau miskin johara tu? Kata Rasulullah, tidak. Lalu miskinlah yang menyebabkan orang masuk neraka? Miskin ilmu. Jadi orang yang paling banyak berada dalam neraka karena miskin ilmu. Kenapa sampai miskin ilmu? Karena tidak ada selera untuk mencari ilmu. Sementara ilmu modal senang dunia, senang akhirat. Maka Nabi menyabitkan juga siapa yang ingin bahagia di akhirat, fa'alaihi bil, dengan ilmu. Bahasa bapa itu orang nan kasanang nan bahagia ke masuk surga di akhirat, orang yang mengamalkan ajaran agama. Untuk bisa mengamalkan ajaran agama, kau tahu dia? Tak tahu apa namanya? Anan tahu kalah namanya ilmu. Jangankan ilmu nan banyak macam ikut. Ilmu solat saja Bapak Ibu. Maka Rasul mengatakan di dalam hadisnya, kecil Rasulullah, inna rajula la yusalla sittina sanah. Bahwasanya ada seseorang yang sudah menghabiskan waktunya untuk solat 60 tahun. 60 tahun solat waktunya habis, bukan umurnya, tapi waktunya habis untuk solat itu 60 tahun. La yaqbalullahu lahu salatan. Solat 60 tahun itu tidak ada cara solat yang diterima oleh Allah. Sebab itu. Nah kata Rasulullah, la'allahu yutimu ruku'a wa la yutimu sujuda. Karena tidak sempurna ruku'nya, tidak sempurna sujud. 2 salahnya sampai solat tak diterima Allah. Kenapa? Karena tidak ada ilmu. Untuk ruku' saja je ilmu. Indah beruku' orang ruku' awal. Kadang orang sepele ruku' akan murah. Tinggal ruku' duduk ala selesai. Kau pakaro ibadah.
Ibadah nan sabana pantiang kunci segala ibadah. Di akhirat iko puluh nak keretanya udah Allah kalau selesai nanti iko aman na lain, kalau nak selesai nanti iko cahaya na lain. Mana? Atau mau ko pantiang mana ini? Kalau itu baru kuat nama tua tu sesuai je ilmu. Sengo diletakkan lah galih besi air eta pungguang nak terserak air. Baik tu lurus nak pungguang awak. Kadang-kadang ada nak kalu orang rukuk, ada nampu kaki calian. Ada. Kadang-kadang nak bungkuk macam-macam lah bantu. Nah, maka penting dengan ilmu. Maka Umar bin Khattab mengatakan innal ilma, sungguhnya dengan ilmu amalmu, baiklah amal tu yang sedikit ataupun banyak akan mendatangkan manfaat. Kalau amalku di kerajaan jo ilmunya, biarlah sekecil banyak akan mendatangkan manfaat. Inna jahla, kalaulah dengan kejahilan awak, la yanfa'uka mahu qalilul wala katsir. Kalau nak jo ilmu, amal tak akan mendatangkan manfaat. Biarlah banyak atau seketik. Tak ada ilmu. Nah, aku Bapak Ibu cuma rahmat Allah. Yang pertama isi kepala ko jo ilmu supaya nak selamat dunia, nak bahagia di akhirat jo ilmu. Anda. Aku Bapak Ibu cuma rahmat Allah. Kalaulah diisi kepala jo ilmu, sudah tu dado ko jo diisi leh. Itu leh. Dado diisi, rongga dado diisi dengan iman. Karena dengan iman hidupku menjadi terarah. Orang kalau lah ada iman di dadonyo lah jalan dino min aina la ila aina. Dari ma wa datang sedang di ma kini kapai kama, turang beriman jalan. Maka orang beriman akan tahu dengan dirinya, dia akan kenal dengan Allah. Orang beriman tu tahu dengan diri. Maka ulama tauhid mengatakan iman ko tingkat. Ada iman tingkat yang paling bawah tu namanya iman tingkat mengenal. Anda iman makrifat. Apa itu iman baru tingkat mengenal? Seseorang baru mengenal apa yang nyo imani. Dia kenal dengan Tuhan, kenal dengan malaikat, sebanyak kenal saja. Lalu ada iman yang kedua namanya tingkat imanku kesadaran. Itu seseorang bukan saja mengenal apa yang nyo imani, tapi orang sudah punya dalil terhadap apa yang nyo imani. Contoh betul Ustaz. Nyo percaya kenalnya dengan Allah. Dalilnya adonyo alam semesta. Adonyo alam semesta menunjukkan adonyo Allah. Itu iman kesadaran. Anda. Tingkat itulah namanya iman hakul yaqin. Kalau iman sudah sampai kepada tingkat hakul yaqin, seseorang bukan saja mengenal apa yang nyo imani, orang bukan saja punya dalil terhadap apa yang nyo imani, tapi seorang itu juga sudah patuh dan tunduk kepada apa yang nyo imani. Orang patuh ko bila ko Ustaz? Kalau nyo kerajaan dan diperintah, ditinggal yang dilarang, aturan apa patuh. Tapi kalau nyo kerajaan dan perintah dan dilarang tak bertinggal, nak patuh. Nyo sare orang patuh tu dua. Bakarajon dan disuruh, batinggal dan dilarang. Ada disuruh ko barang macam ko Ustaz, dua macamnya. Ada yang disuruh ko wajib. Wajib tu ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Bapa lo kalau kerajaan bersuruh kalau batinggal. Tu perintah yang wajib. Kalau yang sunat bawah tu ada namanya perintah sunat. Ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Bapa kalau kerajaan tak berdosa kalau bertinggal no. Karena dia sunat. Dua tu macam perintah. Apa sawa mengarajut na itu dua. Baik nan wajib ataupun yang sunat. Anda. Kalau awak je orang patuh iman sampai pada tingkat hakul ya. Dan dilarang yang mana? Aduh lo perkara. Ada yang dilarang kok ada namanya yang haram, ada di bawah itu namanya
Yang haram ma yusabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'li. Bapalu kalau tinggal nan dilarang Allah dan diharam buat. Padoso kalau bakarajuan. Adi bawah tu ada makruh namun makruh ma yusabu ala tarkihi wa la yu'aqabu ala fi'li. Bapalu kalau bertinggal tak berdosa, kalau bakarajuan nak makruh doa. Mana? Makruh ko ustaz. Dan lama dewa bersunat makan jariang. Tu lama no dewa. Ya Allah nak makan lagi yang kalau jariang nabi tuan nak bayar. Balik ke rumah orang jariang bercalik. Ni jariang mana kau banyak dia. Kalau jariang tu tapi selera. Ada jariang tu makaruhnya karena baunya bisa mengganggu orang lain. Terganggu dua orang lain dek bau jariang. Terganggu dua orang apa? Kadang-kadang dia awak bayi sudah mari pulang ke rumah, tiba di rumah parut lita dan dibuat sama kelio jariah. Lama makan lama bertambah sampai 3 kali. Dek kebanyak makan parut kanyang badal latih tak perangah te kursi buat. Rasa kematian, anguk sasak. Sedang terperangah mereka tutu orang azan ni. Orang azan dia sedang latih bertunggu biko salah calai batih nak badan kanyang nak parit. Ala sudah orang azan mi ko bertunggu jo cah cah koman orang. Dia orang koman rumah jauh di surau bakaya kaja katoro dipecapek langkah. Tentu sasang di bawah surau. Di bawah surau orang takbir Allah. Tabang bau jariang sebalik. Apa nyumpah orang sebalik sian makan jariang. Usuk salat orang hilang. Depan yang menahan ni doang bau jariang. Nanti tibolo sujui dia ngau sasak je baru abakaran macam abaral ke bojariang lepian itu 5 hari nak dah hilang dulu. Solat orang sudah tiba bojariang baca cere orang ayo kelera orang sama makan jariang wah solat bisa bojariangnya baru banyak dampak buruk itu nan makan. Tapi kalau sudah makan jariang tu dia gosok gigi, diminum kopi, makan bareh, hilang baunya. Hilang makan. Ada, itu nama karuah. Nah, orang yang patuah itu nyo kerajaan dan perintah, nyo tinggal dan dilarang. Itu dan dilarang. Ada orang punya iman. Itu iman sudah sampai ke tingkat hakul yakin. Sudah itu parit dan di bawah diisi jo makanan yang halalan toyi. Halal thayyibah halal lagi baik yang ada gizinya, yang ada protein jangan halal tapi nak baik. Hendak isi. Kalaulah seimbang ketiga, akulah modal seseorang sukses menjadi khalifah Allah dan tertunailah tugihnya beribadah kepada Allah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tikal yaqin. Beribadah kamu kepada Allah sampai bila? Sampai mati. Beribadah kau sampai mati. Cuma sesuaikan ibadah dengan kudrat kemampuan awak. Kalau awak modeko kelemah kudrat awak, ibadah awak kau nak bisa alih. Mana? Kalau awak nak tolong deko mako tolong ya ibadah jo, kau nak kerajuan. Jadi ibadah sesuaikanlah dengan kemampuan kamu. Jangan masuk-masuli. Tak boleh sampai menimbulkan mudarat kamu beribadah. Itu tak boleh. Beribadahlah sebatas kemampuan. Yang penting ibadah tarik menarik sampai mati. Kalau ada joang di badan, ada berfungsi juga karib balong, ibadah berkerajaan terus. Tapi kalau angok lejo ketih ke bawah, akal hilang di kepala, lah habis ibadah. Ada ibadah, saya ibadah ni galak-galak surang sih kerja oleh. Anak ibadah dah ada oleh, no awak lah dah ada kali. Habis semua. Dah satu. Kemudian yang kedua, wabib. Kelebihan awak sebagai manusia yang diberikan Allah, awak adalah makhluk yang paling sempurna. Di mana tak sempurnanya awak? Karena awak diberikan Allah akal ju nafas. Malaikat dia bagi Allah akal saja nafas nak doro. Tiba dia hewan, tiba menatang dari Allah nafas saja kan ada. Awak kedua yang langkau. Ada napasu ada ketika napasu menguasai akal turun derajat awak menjadi hewan ternak lebih rendah dari ternak. Kalau napasu datang akal di bawah
Tapi kalau akal yang mengelola nafsu, akal yang menjajah nafsu, naik derajat awak lebih tinggi daripada malaikat. Derajat kau bisa naik, bisa tu, tergantung persaingan akal dan nafsu dalam diri awak. Akal tak akan takau pada nafsu surang kalau tidak dibantu oleh wahyu, oleh agama. Orang yang punya agama, yang mengamalkan ajaran agama, amaku akal ke dibimbing itu. Baduonya mengalahkan nafsu. Nafsu bisa diatur. Taluklah ke surau, nak buang buat ibadah. Nafsu bunyo tak boleh surang, berkawannya jo setan. Nafsu jo setan, kawannya akal aku jo agama, jo wahyu Allah. Aku nama saing satu waktu dalam dia. Anda bila waktu naik, nafsu di bawah, tu tinggi semangat beribadah. Tapi kalau nafsu nanti tiaka di bawah, tu di bolo yo Malaysia beribadah. Itu tandur. Anda. Maka akal yang ada di kapal awak, kata Umar bin Khattab, la yuslihul aqlu. Tindakan adalah makna nilai akal seseorang. Yalah kau cadik bana, santiang bana, bermacam-macam alat teknologi nunggu. Hebat otaknya, hebat. Cerdas, encer otaknya. Tapi tidak punya nilai. Bighairi wara, kalau tanpa disertai dengan sifat wara. Akal lawan kamu biarlah lama tapi punya nilai. Biloro kalau akal disertai dengan sifat wara. Wara itu dalam kitab tu ada disebut ijtinabul mahzurat. Yang wara itu adalah akal wak bisa membedakan antara yang halal jolang haram, antara hak orang dan hak awak, antara boleh juga boleh, dan layak tidak layak. Itu layak dengan wara. Maka kata Amir bin Qais, iza aqalka amma la yanbaghi fa anta akil. Kalau akal engkau bisa menentukan mana layak dan tidak, na patut jo tidak, bisakah kau menentukan itu? Fa anta akilun, maka engkau adalah orang yang berakal. Jadi ukuran awak berakal adalah kalau bisa membedakan antara patut dan patut untuk awak, antara baik atau tidak. Kalau tidak bisa membedakan itu, maka disebut awak bukan orang berakal. Itu kata Umar bin Khattab. Maka al-aqlu nurun qalbi. Akal itu adalah cahaya bagi hati seseorang. Jadi akalku cahaya bagi hati. Sedangkan akal cahaya bagi hati, yufarriqu bainal haq wal batil. Sehingga akal bisalah membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram.